Yo, halo, halo. Video lagi ya. Dan untuk video kali ini gue mau nge-share eh, apa ya perspektif gue terkait XAU dan market forex lainnya, terutama major pair eh, menjelang NFT atau pergerakan saat dan setelah NFT gitu ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman tolong buat yang baru dapat channel ini, jangan lupa di-subscribe, kemudian dinyalain notifikasinya, loncengnya dipencet, ya kan, biar dapat info kalau misalnya channel ini update video terbaru. Kemudian buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan jangan lupa uh, di like video ini. Ya, ngikutin aturan dari YouTube aja sih, biar video ini semakin banyak dilihat gitu ya, dan sama YouTube di-share ke mereka yang relate dengan kebutuhan news seperti ini gitu ya. Dan uh, langsung aja gue mau ngecek dulu di apa namanya di Forex Factory untuk NFT nanti malam. Berdasarkan previous data itu ada 336K. Kemudian untuk forecast nanti malam itu ada 178K. Artinya apa? Ada penurunan secara nilai dari non-farm payroll gitu ya. Nah, efeknya apa Om? Untuk NFT nanti malam, jika hasilnya itu merah gitu ya di aktualnya nanti 19.30, actualnya merah, bisa jadi gold akan ditarik naik ke atas cukup signifikan gitu. Kalau misalnya hasilnya hijau, menurut gue sih gold nggak akan kemana-mana, lebih ke sideways selama 1 minggu ke depan gitu. Dan teman-teman bisa lihat gitu ya, untuk di time frame 1 jam gitu ya, di hourly, di sini kita di marking sama zonnya gold gitu, kita nggak dikasih kemana-mana gitu untuk pergerakan si gold. Jadi apa ya, selama si gold ini masih di ranging ini, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Maksudnya untuk validasi pun agak susah gitu dan agak mengerikan. Kenapa? Eh, di sini ya teman-teman bisa dilihat sebelah sini itu udah ada eh, resisten, dan resisten ini sudah dicoba gitu untuk di retest di level 2010 kemarin, dan sekarang apa namanya saat si market tidak bisa atau nggak bisa naik, dia sekarang malah turun, ya kan? Fail to break out ke atas. Jadi kemungkinan gitu kita memang butuh data NFT nanti malam untuk nge-break dari apa sih namanya dari struktur besar ini, ranging zone ini gitu. Supaya kita bisa dapat clear view-nya dari apa namanya dari gold, dari market gitu, untuk dia cabut gitu dari posisinya dia sekarang gitu. Karena ini cukup merepotkan untuk trade, ngambil kayak sampai 100 feet itu kayaknya agak menyulitkan. Dan sekarang kalau misalnya nanti malam gitu ya, kalau misalnya kita dikasih peluang untuk entry, kita bisa entry di mana Om untuk gold. Oke, dari time frame H1 kita marking zone terpentingnya aja dulu. Ini adalah level terpenting zone dari gold, kemudian kita marking zone-nya gitu ya. Ini kita marking. Sorry, ini kemarin gue sempet rubah perpanjang kanan dan kiri, jadi gue hilangin. Oke, nah ini adalah zone yang akan kita pakai untuk nanti malam. Dan gue ada ekspektasi kalau misalnya gold ini akan tembus di sini, akan tembus level 2010 ini. Kenapa? Karena apa ya? Kondisi market globalnya lagi menegangkan gitu. Walaupun kemarin gue sempat post di Telegram gitu ya, di channel, kalau misalnya Joe Biden itu minta pause untuk war-nya gitu. Tapi gue nggak yakin bahwa efek itu cukup bisa nahan gitu. Sedangkan FOMC tadi malam itu interest rate-nya nggak berubah. Artinya ada kecenderungan gitu untuk si gold ini pelemahan. Jadi untuk gold nanti malam ini ada 2 zone yang akan kita pakai gitu ya. Ini adalah zone terpenting untuk gold nanti malam. 2 level harga ini.
Jadi jangan dulu buy atau sell saat harga belum nyampe sini, karena resiko flipnya cukup besar. Dan di sini pun nanti teman-teman ya, saat market sudah masuk di zone ini ataupun zone ini, jangan buru-buru entry. Ya, setelah market jatuh di harga sini atau nembus masuk di sini, jangan buru-buru entry untuk ngambil peluang gitu. Kita lihat dari price actionnya gitu, si candlenya tuh mau ngapain ceritanya. Nah, apa namanya, untuk gold ya, untuk gold ini saat ini dari video saat gue rekam video ini dia mental di resisten yang penting dan cukup penting gitu, karena saat ini adalah tahanan harga gitu ya. Ini adalah tahanan harga, dua tahanan harga yang nahan gold untuk tembus sampai naik ke harga di atas 2000. Untuk saat ini marketnya itu mencoba untuk breakout tapi belum. Dan kalau dilihat ya, kalau dilihat dari minor structure-nya, maka potensinya gold untuk naik itu sangat besar dibandingkan dia breakout ke bawah. Jadi skemanya itu dia nanti akan breakout ke bawah, dia ngetap di sini ya. Mungkin kita bikin cerita begini ya. Bikin cerita begini, dan dari sini kita baru naik sampai ke sini. Ya otomatis naiknya nggak selurus ini ya. Ada drama naik turunnya. Ada drama naik turunnya. Tapi untuk nanti malam, kalau misalnya kita acuan hanya untuk scalping atau untuk trade ketika market setelah NFT dan pre-NFT, zone yang kita pakai itu hanya ada dua ini aja. Dan gue lebih memilih untuk ngambil buy daripada sell. Ya, jadi biasanya gue ngambilnya buy untuk entry-nya atau untuk buka posisinya itu nanti malam gue akan mencari posisi buy dibandingkan sell. Sell ya ketika sudah di atas gitu. Itu pun nggak bisa gue pakai long term gitu, maksudnya untuk kayak jatuh turun longsor sampai segitunya belum gitu, karena war-nya itu belum belum ada kejelasan gitu. Gue ngeri untuk komoditi kayak gini bisa ngeflip signifikan gitu, karena ya teman-teman juga tahu kalau gold jadi salah satu safe haven gitu ketika USD-nya lagi melemah, nggak ada power gitu ya. Jadi level terpenting untuk malam ini, teman-teman ya bisa di marking gitu ya, dan di sini dia posisinya membalik di demand zone, di supply zone, di mana dia fail untuk nge-breakout dari resisten sebelah kiri ini, dia gagal untuk menembus dan dia reject ke bawah, kemudian dia mencoba naik lagi, ini jadi supply baru gitu ya, dan supply-nya ini belum bisa gitu ya, belum bisa ditahan, belum bisa ditembus karena power seller-nya ini lihat candle-nya cukup signifikan gitu. Ada imbalance-nya juga. Jadi gap-nya itu lumayan besar untuk power seller-nya. Jadi ada kemungkinan gitu ya. eh, Zone ini kita akan dapat nih di 1980 gitu ya. Di 980, kalau misalnya gue ambil detail ya, maka candle ini akan kita pakai untuk acuan entry-nya. Kita marking untuk levelnya, jadi kita pakai di situ 1982,50, dan untuk supportnya di 1979. Ini adalah zone yang akan kita tunggu untuk ambil posisi buy. Saat ini kalau kalian bisa mau sell, ya monggo gitu. SL-nya itu ada di 992 ya, 1992. Ini untuk gold. Gua lebih memilih ambil peluang buy daripada sell. Sell ya nanti di time frame yang lebih gede gitu mengambilnya, bukan sekarang. Dengan struktur yang seperti ini, besar kemungkinan itu market akan tetap sideways gitu. Dan disinilah harga terbaik di 1975 ya, harganya 1975 sampai dengan 1970 peluang untuk ambil buy. Misalnya nanti di harga 2000-an nunggu gitu. Karena besar kemungkinan harga 2010 ke atas itu lebih kuat daripada dia turun ke bawah lagi dengan kondisi market yang kayak gini. Lanjut ya untuk pair yang lain gitu ya. Untuk pair yang lain Euro USD seperti apa? Untuk Euro USD sama kurang lebihnya, cuma lihat ya di H1 dia ada candle momentum naik gitu. Dia ada candle momentum naik, tapi tetap level ini harus diperhatiin teman-teman. 106.750. Kalau dia breakout, kemungkinan sih enggak. Kemungkinan dia enggak karena ini zona supply yang belum di retest. Ini ya. Ini belum ditembus dan belum dicolek. Jadi kemungkinan market seandainya naik, dia akan kena pembatas gitu naiknya, nggak bisa signifikan.
kita coba ngecek, ya dia naiknya bakalan signifikan karena marketnya sideways. Ya, kemungkinan dia membeli di atas, membeli di bawah gitu ya. Jadi hati-hati untuk Euro USD nanti malam. Untuk GBP USD kita coba cek uh, sama, tapi powernya ini ada cukup kuat dan level menariknya itu hanya ada di sini untuk ekstrim dari resistennya. Dan kalau kita zoom out, kita dapat apa namanya order block itu, oh nggak ada. Jadi resisten ini nggak cukup kuat ya. Artinya ada kemungkinan ini bisa ditembus. Ya, jadi kemungkinan resisten ini akan ditembus naik gitu sampai di sini kemudian dia tinggi dan seterusnya naik ke atas. Karena nggak ada apa-apa di sini ternyata kalau di zoom di H1 ini nggak ada struktur apa-apa, maksudnya order block pun nggak ada untuk GU ya. Pair lain GBP JPY mungkin sideways GBP JPY, jadi nggak ada apa-apa yang bisa kita apa namanya nggak bisa kita ambil. Peluangnya itu cukup gede untuk ngambil buy, tapi ini udah ketinggalan dan marketnya sudah running dan dia sudah eh, apa namanya udah patah trennya untuk koreksi phase-nya atau fase koreksinya udah patah dan dia udah naik ke atas. Seandainya dia bisa kuat turun, di sini kita bisa follow up buy di harga 183. Ini correction phase-nya udah masuk dan dia udah running, kemungkinan dia masih bisa turun lagi ya sampai sini baru dia naik ke atas. Ya TP terdekat di sinilah resistennya. Untuk kalau misalnya dia mau bikin higher high, otomatis si resistennya harus ditembus gitu ya. Dan strukturnya juga sama, udah pada pecah gitu ya. Di sini juga sama. Oke, untuk major pair kemungkinan untuk semua pair yang belakangnya USD gua akan mencoba nyari posisi buy dibandingkan sell. Balik lagi kita ke gold ya. Balik lagi kita ke gold, kita akan ambil posisi buy ketika masuk di dua zone ini 1982 sampai dengan 1980. Untuk entry buy berikutnya, kalau misalnya kita kena stop loss, kita akan entry lagi ketika dia turun di harga 1975 sampai dengan 1970. Target maksimal adalah di harga 2000. Tapi untuk sensitivity target kita bisa pakai apa namanya plan untuk buy itu satu di sini ya, berarti ya satu di situ, kemudian stop lossnya mungkin di sini karena ada gitu ya. Kemudian ini TP pertama nih. Ini TP pertama kita untuk plan buy. Ini yang pertama, ini plan yang buy-nya gitu ya untuk target sampai ke atas. Kemudian kalau misalnya zona ini di sini bertahan, ya berarti kita cukup di sini dan TP-nya juga sama di sini. Gitu. Ini untuk buy plan-nya. Kita tinggal tunggu aja nanti malam NFP-nya seperti apa. Gua rasa cukup. Jangan lupa di komen atau di like dan jangan lupa untuk pantengin video berikutnya. Thank you.